Oke, di sini sekarang saya akan ngejelasin skenario state transition diagram untuk tugas mandiri modul 6. Oke, jadi skenario gini. Igrasias adalah suatu sistem informasi akademik yang dimiliki oleh Telkom University. Igrasias itu suatu sistem yang berbasis web, punya infrastruktur yang membangun dan dalam fungsinya sebagai sistem informasi akademik untuk melayani sivitas akademika Telkom University. Jadi intinya Telkom University itu punya suatu web akademik yang bisa dipakai sivitas akademika, yaitu sivitas akademika itu maksudnya kayak mahasiswa, dosen, atau orang-orang yang terlibat dalam proses akademik. Nah, biasanya IGRAS itu dipakai buat registrasi mata kuliah. Di sini ditekanin fungsi IGRAS proses untuk bisa sebagai tempat proses registrasinya ya. Nih, melakukan registrasi mata kuliah melalui IGRAS. Oke. Nah, ini ada proses registrasinya. Registrasi mata kuliah dilakukan untuk memilih menu registrasi. Sistem akan nampilin list mata kuliah, kemudian mahasiswa akan memilih mata kuliah dari list mata kuliah yang sudah disediain. Kalau sistem akan nampilin mata kuliah yang terpilih. Nah, jadi begitu udah diselect mata kuliahnya apa aja, ditampilin list mata kuliah, maka si sistem, si Igrasiasnya itu ya maksudnya, dia bakal nampilin mata kuliahnya apa aja yang udah dipilih sama si mahasiswa tersebut. Nah, habis itu mahasiswa klik siap ACC. Habis itu sistem si Grasias ini bakal ngirim permintaan ACC ke dosen wali ya, dosen wali maksudnya ya, atau dosen pengampu mahasiswa tersebut. Dan mahasiswa ini menunggu ACC mata kuliah dari dosen. Nah, kalau misalnya udah di ACC tuh biasanya sistem itu ini apa, nampilin notifikasi ya, si Grasiasnya itu nampilin notifikasi kalau mata kuliah itu udah di ACC. Nah, habis itu kalau udah beres di ACC, nah berarti mahasiswa udah bisa dong ngeliat KSM-nya dia. KSM itu kartu studi mahasiswa. Kemudian sistem si Igrasias bakal nampilin file KSM-nya, dan untuk mahasiswa, kalau misalnya mahasiswa ingin menyelesaikan proses registrasi, maka dia harus mencetak KSM. Cetak ini maksudnya di save as PDF. Jadi pas klik cetak tuh menunya ada dua, bisa lu save as PDF atau di print. Tapi intinya kalau udah lu klik mencetak KSM, ya berarti sistem udah mencatat kalau lo udah menyelesaikan proses registrasi. Oke. Nah, terus yang kedua ini ada skenario deployment program. Oke. Nah, sebelumnya kita udah tahu ya, deployment diagram, deployment diagram itu diagram yang gambarin infrastruktur si Igrasiasnya ini. Oke. Nah, apa aja sih infrastrukturnya? Jadi gini, infrastruktur dalam perencanaan Igrasias Telkom University menggunakan model client server to tier. Oke, jadi ada servernya, ada lu yang berinteraksi ya, maksudnya ada mahasiswa atau dosen yang berinteraksi. Model to tier terdiri dari dua lapisan. Oke, ada client yang meminta service yang akses si web atau si interface dari web Igrasias. Ada juga server yang nyediain service. Oke ya, servernya web server ya, karena kan basisnya web. Oke. Nah, terus juga jadi gini, di dalam server ini pertama ada web server, terus ada aplikasi Igrasias sama database yang buat nyimpan database mahasiswa. Oke, nah, oke, jadi di sini kita diminta untuk ngebikin state transition diagram sama deployment diagram dari kasus yang udah dikasih. Oke, yang A sama B tadi. Terus dikasih penjelasan dari masing-masing diagram tersebut. Oke. Oke, jadi kita di sini diminta untuk membuat state transition diagram. Nah, state transition diagram ini ibaratnya diagram perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Nah, di sini ada yang dinamakan start state, terus yang ini bisa disebut state, dan yang ini bisa disebut event. Nah, dari start ini kita memulai untuk menampilkan list mata kuliah. Nah, dari list mata kuliah ini uh,
mata kuliah dapat ditampilkan ketika kita memilih menu registrasi. Nah, jadi si event di sini itu ibaratnya pemicu agar si state ini dapat ditampilkan. Nah, untuk proses selanjutnya menampilkan mata kuliah yang terpilih, sebelumnya kita harus memilih mata kuliah terlebih dahulu untuk menampilkan mata kuliah. Nah, untuk selanjutnya mengirim permintaan ACC ke dosen. Nah, di sini kita diwajibkan untuk mengklik siap ACC agar si keadaan ini tuh dapat terwujud. Nah, untuk selanjutnya menampilkan file KSM, kita harus melihat isi KSM untuk melihat KSM terlebih dahulu. Nah, untuk mengakhiri proses registrasi tersebut, kita cukup untuk melakukan cetak KSM atau mencetak KSM pada menu. Nah, di sini jadi event dan step ini ketika kita akan melaju ke step berikutnya, maka kita harus melakukan event terlebih dahulu. Ya, sekarang kita akan membahas tentang deployment diagram. Nah, di sini deployment diagramnya terdiri dari dua node yang diantaranya ada server dan client. Nah, untuk komponennya sendiri, untuk server terdiri dari database, web server, dan aplikasi Gracias, yang dimana di komponen instannya disusun berdasarkan kebutuhan yang menjadi prioritas. Nah, dari aplikasi Gracias ini dibutuhkan sebuah web server yang kemudian di dalam web server tersebut terdiri dari database. Nah, untuk klien sendiri, komponen instannya terdiri dari browser, di mana klien untuk membuka aplikasi Gracias ini harus membuka lewat browser, dan kemudian setelah membuka aplikasi web browser maka akan terhubung dengan server yang berisi tentang terdiri dari aplikasi Gracias dan fitur-fiturnya terdapat di dalam database. Sekian.